Di antara semua berita ekonomi yang rame banget, sebenarnya ada satu angka loh yang diam-diam jadi sutradara buat nasib kita semua. Angka ini yang bakal jadi pemandu kita hari ini buat ngerti apa sih yang sebenarnya terjadi di balik panggung ekonomi Indonesia. 4,75%. Ini bukan cuma angka di layar ya. Anggap aja ini termostat ekonomi kita. Dialah yang nentuin seberapa panas atau dinginnya biaya pinjaman, investasi, dan ya ujung-ujungnya pertumbuhan negara kita. Pertanyaannya simpel aja kan? Gimana ceritanya satu angka ini bisa nyambung ke cicilan KPR Anda, ke lowongan kerja, atau bahkan ke harga secangkir kopi yang Anda minum? Yuk kita telusuri jejaknya dari ruang rapat Bank Indonesia sampai ke dompet kita masing-masing. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Kita mulai dari keputusan besar BI, terus lihat gimana mereka mainin strategi penyeimbangan, lalu kita selamatin dampaknya ke properti dan sektor lain, baru deh di akhir kita simpulkan. Ini semua artinya apa buat kita? Oke, bagian pertama, tetap stabil. Yuk kita lihat pengumuman dari Bank Sentral yang jadi titik awal dari semua cerita ini. Nah, sebelum lanjut, kita samain frekuensi dulu soal alat utamanya. BI Rate ini anggap aja kayak tombol volume ekonomi yang dipegang Bank Indonesia. Kalau mereka putar naik atau turun, biaya pinjaman di seluruh negeri, dari KPR sampai kredit usaha, pasti bakal ikut berubah. Dan inilah beritanya. Tanggal 22 Oktober, Bank Indonesia kayak neken tombol pause, mereka tahan suku bunga di 4,75%. Ini sinyal stabilitas, tapi sekaligus jadi teka-teki. Kenapa? Di saat ekonomi kayaknya butuh gas, kok mereka malah kayak nahan rem? Nah, ini yang bikin penasaran dan membawa kita ke bagian kedua, aksi penyeimbang. Keputusan buat nahan ini bukan karena BI ragu-ragu loh, justru sebaliknya. Ini tuh manuver yang super hati-hati di tengah pertarungan dua kekuatan raksasa. Coba bayangin sebuah timbangan ya. Di satu sisi ada badai dari luar negeri, ketidakpastian global, perang dagang yang bisa bikin rupiah goyang. Nah di sisi lain ada tuntutan dari dalam negeri. Kita butuh kredit murah, bisnis butuh modal buat berkembang. BI kejepit di tengah-tengah. Kalau suku bunga dinaikin, pertumbuhan bisa macet. Kalau diturunin, rupiah bisa anjlok. Jadi apa yang mereka lakukan? Dan pernyataan mereka sendiri ini benar-benar merangkum dilemanya dengan pas. Mendorong pertumbuhan, mempertahankan stabilitas. Dua tujuan ini seringkali bertolak belakang, dan inilah yang memaksa mereka buat ambil jalan tengah yang aman, yaitu di angka 4,75%. Oke, cukup soal teori makronya. Sekarang, kita lihat efek berantainya di lapangan. Gimana keputusan di gedung BI ini kerasa banget di sektor yang paling sensitif sama suku bunga, yaitu pasar properti. Dan ini dia nih, data yang mungkin bikin kaget. Suku bunga yang kelihatannya stabil, ini ternyata punya efek psikologis yang kuat banget. Orang-orang jadi mikir dua kali buat beli rumah. Hasilnya, pasar sewa justru meledak. 7 dari 10 orang sekarang mikirnya, mending sewa aja deh daripada pusing sama cicilan. Nah, ini kan lampu kuning buat para pengembang properti. Cuma ngandelin jualan rumah doang, udah nggak bisa lagi. Mereka dipaksa buat putar otak, mengubah modal bisnis mereka dari akarnya. Adaptasi itu bukan lagi pilihan, tapi udah jadi syarat buat bertahan. Dan nama dari strategi adaptasi ini adalah recurring income. Jadi, lupakan untung gede dari satu kali jualan rumah. Fokusnya sekarang geser ke gimana caranya ngumpulin duit sewa yang stabil tiap bulan. Entah itu dari mall, apartemen, atau bahkan gudang logistik. Inilah cara mereka bertahan di tengah badai. Biar lebih kebayang, yuk kita coba intip laporan keuangan salah satu pemain di industri ini. PT Graha Andra Sentra Propertindo atau yang kodenya di bursa itu JJLE. Penting buat dicatat, GL ini bukan cuma jualan rumah ya. Mereka punya 2 mesin pendapatan. Satu dari jualan properti dan satu lagi dari pendapatan berulang lewat taman hiburan dan hotel mereka. Nah, perpaduan inilah yang bikin mereka jadi contoh yang pas banget buat kita bedah. Oke. Sekarang, kita lihat angkanya. Sepintas, pendapatan sama laba kotornya memang turun dikit. Ini wajar, sejalan sama penjualan properti yang lagi lesu. Tapi, jangan berhenti di situ. Coba deh lihat baris paling bawah. Nah, disitulah ceritanya jadi menarik banget. Lihat bedanya. Kerugian mereka dipangkas hampir 70%. Dari rugi hampir 30 miliar, sekarang jadi cuma 9 miliar rupiah. Ini bukti nyata. Walaupun mesin jualan properti mereka lagi melambat, mereka berhasil neken biaya dan bikin operasional jauh lebih efisien. Inilah wujud dari adaptasi di dunia nyata.
Nah, biar adil, kita jangan cuma lihat yang lagi berjuang. Kita coba intip cerita yang beda banget. Kalau properti lagi tarik napas, sektor mana yang justru lagi lari kencang? Yuk kita lihat industri logistik. Kenalin, ini PT Jasa Berdikari Logistik atau Laju. Kalau JNI tadi sibuk nambal kerugian, Laju ini justru lagi di posisi sebaliknya. Mereka sibuk mikirin cara bagi-bagi keuntungan. Dan ini buktinya. Mereka nggak cuma nyimpen untung, tapi justru bagi-bagi lagi ke pemegang saham dalam bentuk dividen tunai. Ini tuh sama aja kayak ngasih profit langsung ke kantong para pemiliknya. Sebuah sinyal paling kuat dari perusahaan yang sehat dan super percaya diri. Walaupun angkanya kelihatan kecil per lembar saham, pesannya itu besar banget. Di saat ada sektor yang fokusnya cuma gimana caranya bertahan hidup, sektor lain kayak logistik yang didorong sama konsumsi kita-kita juga justru udah bisa ngasih imbal hasil nyata ke investor. Bener-bener dua dunia yang berbeda. Jadi, setelah kita lihat semua kepingan puzzle ini, mulai dari keputusan besar BI, perjuangan sektor properti, sampai cerita sukses di sektor logistik, terus apa artinya semua ini buat Anda? Mari kita sambungkan titik-titiknya. Jadi, inilah gambaran besarnya. Suku bunga 4,75% dari BI ini udah menciptakan semacam dua jalur tol di ekonomi kita. Di jalur pertama, ada sektor kayak properti yang harus pelan-pelan, berjuang, dan beradaptasi. Tapi di jalur kedua, ada sektor kayak logistik yang bisa melaju kencang dan ngasih untung stabil. Ekonomi kita ternyata nggak berjalan seragam. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di tengah ekonomi yang punya dua kecepatan ini, kuncinya adalah tahu di jalur mana kita mau berada. Paham siapa yang lagi beradaptasi dan siapa yang lagi memimpin, itulah cara buat nemuin peluang. Jadi pertanyaannya buat Anda, kira-kira di mana Anda akan menempatkan taruhan Anda?